Ini aku udah abang. Halo, balik lagi sama aku Andini Oktaviani. Tapi kali ini ada yang beda karena aku ditemenin sama siapa nih? Bareng aku Farhan Jamil, Teh Andini. Udah lama banget gak ketemu ya. BTW dipanggilnya Okta aja. Oh boleh, Teh Okta ya. Betul. Din. Oke Farhan, apa kabar nih? Udah Baik lama ya? banget, baik. Basa-basi sekali. Biasanya beda layar, Ya. sekarang satu frame. Semoga teman-teman suka ya sama keberadaan kita yang satu frame ini. Kita mau bahas apa Teh? Okta. Ya, Okta aja ya, jangan Andin itu nanti asing. Kenapa kan padahal Andini Oktaviani itu kan Oke, pemberian dari sekarang orang kita tua. bakal bahas game Enggak ya? viral, bukan? Enggak pemberian dari orang tua ya? Oke. Kita bakal bahas game viral, bukan bahas nama saya ya. Siap. Oke? Jadi teman-teman, Farhan ini lagi ada banget nih viral di TikTok. Yang selalu FYP itu. Ya dia lagi viral di TikTok di mana ini ada game. Gamenya ini berbahaya, dianggap berbahaya untuk anak-anak di bawah umur. Bukankah semua game berbahaya? Oh enggak ya, enggak gitu. Berbahaya kalau memang kita sebagai orang tua gitu ya tidak punya waktu untuk pengawasan. Betul. Selama gamenya mungkin melatih otak dan diawasi dengan waktu yang tepat, juga sepertinya akan menimbulkan dampak positif ya. Seperti yang sudah sama-sama, mungkin Teh Andin juga waktu itu jadi host ya, ngejelasin dampak buruknya gadget lebih spesifiknya lagi. Ya, kan sekarang game-game di mana? Nggak mungkin main kelereng kan? Ya, Masih di gadget gitu. Betul. Nah itu juga jadi perhatian banget ya. Betul. Dimana banyak fenomena yang memang justru dampaknya jauh lebih buruk dengan kehadiran teknologi yang memang tidak diawasi oleh orang tua. Ya ternyata yang kita nggak tahu dampaknya tuh semengerikan itu. Betul, tidak hanya untuk kesehatan mata fisik, tapi juga ternyata sampai ke psikis dan perilaku, sikap, reaksi anak juga terhadap sesuatu jadi sangat berbeda. Betul, gitu. ada ini mah saya juga bukan spesialis anak juga, tapi katanya ada yang sampai anak itu terlambat berbicara. Betul, karena speak apa delay ya. Speak delay. Bagus nih ada istilahnya. Pinter. Pemain lah tuh. Benar, ada anak yang telat berbicara karena yang dia konsumsi tontonannya, gadgetnya tidak melatih dia untuk bercakap-cakap begitu. Iya, jadi dia memang tidak melakukan komunikasi yang intens mungkin ya, karena dia lebih banyak mendengarkan dan menonton. Jadi tidak ada stimulus yang membuat dia harus mengobrol ya seperti anak pada umumnya mungkin. Jangankan anak kecil, kita juga kalau main HP ditanya susah nyaut. Iya, nah, itu Anda. Kalau saya sih masih nyaut ya. Oke, kita balik lagi, ini dilansir dari jabarexpress.com bahwa lagi viral nih game di TikTok yang berbahaya bagi anak di bawah umur. Dan ternyata game ini itu berbahayanya bukan hanya menampilkan tentang kekerasan, tapi juga apa nama gamenya? Wah. Sport apa namanya nama gamenya ini? Ada loh tadi nama gamenya. Mas ada yang dilarang tapi nggak ada nama gamenya. Mana? School Fight. Oh iya. Nama gamenya adalah School.Fight. Ini hati-hati ya buat orang tua yang anaknya memainkan game ini, karena selain ada kekerasan dalam game ini juga ada adegan dewasa, dan ini kan tidak patut dong dipertontonkan untuk anak kecil. Nah masalahnya ini bukan dimainkan oleh anak kecil, tapi ada salah satu akun TikTok nih ya Farhan, dia tuh nge-live dan live-nya itu dia lagi memainkan game ini. Ini kan banyak ya. Pasti, apa disebutnya ya? Pasti di FYP. Ya live streamer lah, live streamer. Ya gitu, pasti di FYP-nya Kang Farhan juga lewat lah ya. Sering lewat yang live tentang game kayak gini. Dan ini juga sama. Jadi ada akun TikTok di mana dia nge-live game ini gitu. Dan kan kalau di TikTok kan kita juga tidak bisa membatasi. Betul, siapa yang menonton. Itu dia. Dan itu berbahaya kan untuk anak. Dan tadi terlebih gitu. Kalau isinya mungkin itu juga kayaknya kita harus mempertimbangkan ya, apakah anak-anak kita di usia dini, mungkin di umur berapa ya? 5 ke bawah ya? Betul, sekarang gitu. Iya betul, 7 ke bawah udah mahir aktif banget pegang gadget gitu. Harus juga membatasi apa yang dimainkan, kayak tadi nggak cuma kekerasan, sedangkan kekerasan itu cuma enggak juga loh, ya kan. Sedangkan game-game kita hari ini kan tembak-tembakan. Ya mungkin itu yang mempengaruhi pada akhirnya emosional anak yang sering tantrum kalau apa-apa lempar barang gitu. Bahkan kan banyak ya berita-berita yang muncul di mana pelakunya ini adalah anak-anak. Itu kan miris banget. Benar. Di mana kelas 4 SD menganiaya anak kelas 2 SD.
kelas 2 SD menganiaya anak-anak yang sedang duduk di TK gitu kan. Itu miris kan kalau pelakunya memang anak-anak, dan ternyata ini juga dipengaruhi oleh bisa jadi penyebab. Iya, bisa jadi penyebab karena mungkin tontonannya tidak terkontrol, game yang dimainkannya juga tidak diawasi. Dan apalagi balik lagi ke sini, ini benar tadi nggak cuma kekerasan tapi ada adegan tidak senonoh. Iya, betul. Yang memang ya apalagi di negara kita gitu, pornografi dan pornografi itu dilarang. Betul. Begitu kan. Tapi yang jadi yang disayang sebetulnya netizen Indonesia ini masih banyak yang baik lah, masih banyak yang budiman, di mana akun tersebut selain banyak yang barbar ya. Itu jelas. Ternyata selain barbar mungkin ya, selain barbar mereka juga masih peduli terhadap hal-hal seperti ini. Betul. Karena diketahui kalau misalnya netizen ini langsung nge-report akun tersebut, akun yang nge-live game ini. Tapi yang amat disayangkan adalah akun tersebut membuat akun baru dan melakukan hal tidak menyerah. Betul. Jadi ini siapapun pemilik akunnya dimohon untuk kerjasamanya ya mungkin. Banyak lah. Ya kita tidak menyalahkan profesi itu ya. Betul. Mau jadi live streamer, gamers, apalagi ya ini ya, sekarang ada e-sport kan. Betul, sedikit melenceng. Mungkin dulu kita dimarahi orang tua, tuh loba tinggal game atuh. Iya. Sekarang loba tinggal game jadi atlet. Iya betul gitu. Tapi kan kembali lagi ya. Betul. Gamenya mungkin yang bisa ya jelas gitu, yang memang masih aman gitu ditonton oleh siapapun gitu, dan mungkin tidak semua game aman, tapi balik lagi kita sebagai kakak, sebagai onti mungkin, sebagai ayah, sebagai ibu gitu ya. Karena pelaku live streamer itu ya saya nggak tahu nih siapa lebih tepatnya, tapi ya pasti orang dewasa kan. Betul, yang tidak mungkin anak kecil yang live streaming. Betul. Ya kan? Nah jadi tugas kita ya untuk selalu bisa hadir dan mengawasi gitu ya. Dan terima kasih juga ini loh kepada netizen yang mau nge-report akunnya sampai dia bikin akun baru, berarti kan sudah tidak bisa dipakai kan akun sebelumnya. Berdampak ternyata, dan terima kasih sudah peduli loh ternyata gitu. Banyak hal-hal, maksudnya banyak yang kadang kita kayak jempol netizen gak ada yang bisa ditahan ya gitu. Barbarnya barbar banget, jahatnya jahat banget. Ternyata ketika kita dihadapkan dengan kasus-kasus seperti ini, wow gitu, ternyata masih banyak loh netizen yang memang peduli terhadap hal-hal yang kita anggap mungkin ya udah namanya game gitu-gitu, ternyata masih banyak yang berperan aktif. Kekuatan netizen itu luar biasa gitu. Waktu itu sekarang belum ganti nama. Twitter do your magic. Ya benar. Itu dari orang hilang, barang hilang ketemu loh. pasti dengan kekuatan netizen gitu. Twitter do your magic. Misalkan siapa orang hilang, wah pasti ketemu iya sama benar netizen. Iya benar, karena memang tidak dibatasi oleh ruang ya. Betul. Jadi memang luas, jangkauannya luas. Nah, dampak buruknya juga seperti ini ketika ada orang yang menyebarluaskan hitungannya ya, ini membroadcast konten yang tidak layak untuk anak-anak, kan jadinya akhirnya berdampak buruk. Susah juga kan ngebatasinya karena memang tidak ada ruang gitu. Benar, jadi ini buat para yang suka streaming game mungkin lebih dipilih lagi, karena sepertinya semua gadget maksudnya semua remaja bahkan anak-anak sudah bisa ya. Iya ya. Memainkan TikTok gitu. Dari umur berapa ya? Balita. Wah kayaknya iya bayi di bawah 5 tahun. balita berarti bayi kan? Di bawah 5 tahun ya. Itu kan mereka bahkan tahu lagu-lagu yang viral di TikTok, gerakan-gerakan yang viral di TikTok ya gitu kan, berarti mereka sudah berperan aktif kan. Mereka memang tidak hanya memperhatikan milik orang tuanya barangkali, tetapi mereka mungkin bisa jadi punya TikToknya sendiri gitu. Iya, benar, nah itu kan tugas kita ya. Itu menjadi tugas kita sebagai pengawasan teknologi semakin maju, terus hal-hal yang mungkin di dalamnya juga semakin tidak terbatas. Itu balik lagi ke diri kita berarti ya. Bagaimana cara kita untuk mengawasi adik, orang-orang sekitar kita untuk ya masih di bawah. Oke, boleh gitu, teknologi sangat membantu dalam beberapa hal. Banyak hal mungkin ya, banyak hal. Tetapi juga sebuah teknologi pasti akan hadir dengan plus minus, dengan dampak positif dan bahkan kemarin ada berita, kamu tahu gak sih? Ini ya saking tidak terbatasnya ruang internet, kita bilangnya ruang internet ini, ruang sosial media dan lain-lain. Kamu tahu nggak ada akun channel YouTube, akun Instagram namanya Kinderflix. Kamu tahu nggak? Wah belum tahu. Nah jadi si akun itu tuh bikin konten-konten
yang sangat amat ramah untuk anak. Jadi konten-kontennya itu yang ngajak anak nyanyi. I see. Ya aku tahu yang si tetehnya ya. Nah, ini topi. Nah gitu ya, apa? Topi gitu-gitu. tahu, Nyanyi ya, itu betul. bagus banget kan. Tapi netizen barbar di kolom komentar malah melakukan pelecehan seksual. Oh iya betul. Itu Ceritanya sangat disayangkan cantik, gitu-gitu. ya. Ya kan? Aku baca sih itu baca ya betul. Dan itu dilakukan orang-orang dewasa. Ini Iya. gimana sih? Kayaknya semua salah deh. Udahlah. Benar-benar. Tuh ada konten yang positif malah diperlakukan dengan cara yang salah gitu kan, itu cocok bahkan dari testimoni dan itu membantu ya stimulus anak ya. betul ada diundang di YouTube-nya siapa gitu si kreator Kinderflix ini dan diwawancara dampaknya segimana sih gitu. Channel akun kalian kita juga katanya kata kreator kita juga gak nyangka dampaknya sampai sebesar itu, bahkan katanya ada yang ngirimin ke mereka nih dari para orang tua yang berterima kasih, katanya ada orang tua yang ngevideoin anaknya gitu, terus anaknya tuh bisa ngomong gitu, dan orang tuanya pun gak expect anaknya bisa ngomong itu karena dia nonton videonya Kinderflix. Nah itu gitu. adalah penggunaan media sosial yang betul berdampak baik buat stimulus anak gitu. Tapi memang ya lagi-lagi akan dikembalikan kepada kita kan, bagaimana kita memanfaatkan media sosial, bagaimana kita memanfaatkan teknologi. Mungkin para kreator Kinderflix memanfaatkannya dengan baik, tapi kan reaksinya tetap beda-beda. Ada orang tua yang ngasih. Tolong dong, netizen, astagfirullahaladzim, kok bisa? Ini dalam bentuk apapun pelecehan seksual tetap dinyatakan salah ya. Mau kemarin kayak hoax juga ya. Mau kayak namanya bercanda ya udah sih bla bla tetap salah ya. Betul, itu tidak dibenarkan sama sekali. Berpihak kepada korban, tapi jangan sampai mencerca pelaku berlebihan. Ya siapa tahu kayak kemarin hoax. Betul. Ini ada nih. Enggak dong, itu nanti lagi kita bahas. Benar. Tadi ya balik lagi ke games ini. Jadi ada satu games yang viral di TikTok yang ternyata di dalam game itu bermuatan hal-hal negatif, bertonjok-tonjokan dan juga ada adegan pornografi. Iya betul. Di garis bawahi ya, nama gamenya adalah School.Fight. Namanya juga udah apa, di sekolah berantem gitu ya. School.Fight itu hati-hati teman-teman, kakak-kakak, onti-ontinya. Karena padahal masih banyak banget game yang mungkin baik. Yang biasa aja gitu. Zuma. Baik mungkin yang gak ngaruh-ngaruh banget, tapi seenggaknya menghibur, gak menimbulkan apapun gitu. Asal tadi ya waktunya diperhatikan, jangan sampai seharian meskipun itu gamenya biasa aja, tapi kalau seharian kan mengganggu aktivitas juga. Benar-benar. Tapi saya jadi mikir kayaknya emang banyak juga deh game-game yang memang ngasih manfaat. Betul. Kamu tahu gak sih ada waktu dulu sih ya, saya nggak tahu sekarang ada atau enggak. Ada satu perusahaan yang bikin kayak konsol game gitu. Kan ya kita tahu PlayStation dan lain-lain. Tapi ini ada waktu itu saya beli 400.000 harganya. Nggak tahu 350 gitu. Kok bagus itu bentuknya, segede gini. Cuman ini tuh isinya cuman keyboard tapi ada bukanya gitu ya. Tapi ini mah bukan layar. Oh, gamenya enggak. Oh. Gamenya bukan di sini. No digital. Gamenya masuk ke TV kayak PlayStation gitu. Ya kan tetap ke TV dong sebagai layarnya. Iya, betul. Isi gamenya itu berapa? 12 apa 9 waktu itu lupa lah. Isi gamenya itu semuanya soal pendidikan. Jadi misalkan kayak Tetris. Tahu kan Tetris? Tahu nggak? Enggak. Itu yang balok-balok gitu loh. Oh, I see, ya tahu. Nah, tapi isinya itu angka-angka misalkan. Gitu-gitu. Kamu Terus main umur berapa itu? Sebelum sekolah deh kayaknya. Oh iya. Keren ya ingatannya ya. Lumayan karena itu barang mahal yang kita dimainin aja jangan ngapain dibeli. Saking mahal saking ya. Untuk ukuran mainan Betul waktu itu kan. Waktu itu diizinin beliin itu karena ya daripada Nintendo tuh. Iya tahu. Ya daripada Nintendo dan PS gitu yang gamenya kan game. Ya game yang kayak gitu kan. Berantem. GTA. Nah ini dibeliin itu supaya bisa main tapi belajar. Bosan sih sebenarnya. Karena gamenya itu bener-bener testimoninya apa bosan. Ya? Tidak menghibur. Malah belajar ya. Tapi kayak ada permainan ngetik. Ini kan ada ininya ya, ada aturannya keyboardnya. Ya kan? Di mana kelingking gitu-gitu. Iya. Nah, untuk melatih itu tuh ada. Jadi gamenya itu kayak ini. Di sini ada pistolan.
ada yang terjun payung. Nah, bukan terjun payung, parasut. Iya. Nah, di parasutnya ada hurufnya misalkan A. Jadi kita harus nembak sesuai kita hurufnya. untuk nembak parasut yang itu nggak cuma nembak, tapi harus mencet sesuai. A. Misalkan ada parasut turun A, ada parasut turun B, ada parasut turun F gitu. Jadi kan melatih ini dan aturannya itu nggak boleh lihat keyboard. Sangat challenging ya. challenging sekali kan. Jadi gitu. Tapi kalau lihat nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak ada Itu pengawas nggak boleh. juga. Nggak ada pengawas ujian juga. Nggak ada pengawas UN juga. Nggak apa-apa. Nggak ada security juga. Ngapain harus nggak boleh. Tapi Kirain aturan nggak boleh game. nyontek. Betul gitu. Masih banyak kok game-game yang kayaknya. Saya jadi inget itu. Benar. Iya, Masih banyak bener-bener. game yang bagus lah. Ya mungkin sebetulnya itu adalah belajar tapi sambil bermain. Jadi itu mungkin bisa jadi kan tadi kamu bilang itu bosan, mungkin bisa jadi itu adalah media belajar sebetulnya, Iya, bukan game. Bukan game. Benar, media belajar. Iya kan, betul Makanya kan. membosankan. Iya betul. Mungkin untuk game beda lagi. Beda mungkin lagi bisa game lagi. wah Betul. nggak bisa berhenti. Iya mungkin itu dia nih obrolan kita tentang game viral. Betul. Tadi yang sekali lagi sayang sekali dimainkan oleh anak-anak. ya patut kita waspadai bersama. Iya, betul. Bahkan mungkin tidak cuma ini game-game yang harus kita bukan hindari, kita berlebihan. Waspadailah. Betul. Awasi Iya betul. anak-anak kita, adik-adik kita, jangan sampai dengan itu jadi menghambat tadi speech delay ataupun yang lainnya. Sport school fight. Iya. Nama gamenya jangan lupa School.Fight. Itu hati-hati ya, itu viral di TikTok karena selain ada adegan kekerasan, dia juga ada adegan seksual. Ya. Adegan dewasa. Oke, saya Andina Oktaviani pamit undur diri. Saya Farhan Jamil. Terima kasih banyak Farhan sudah mengunjungi. Terima kasih Teh Andin. Wah, luar biasa. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.